Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga tetap semangat di dalam belajar dimanapun kita berada. Baik, pada hari ini materi PAI dan Pendidikan Budi Pekerti kelas 6 ya, itu tentang muatan akidah ya. Muatan akidah yaitu iman kepada hari akhir. Jadi kalau materi akidah biasanya kaitannya dengan rukun iman ya. Jadi pada hari ini ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir yang merupakan termasuk bagian dari rukun iman ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini judul ya. Nah, kompetensi dasar ya, yaitu hal-hal yang menjadi kompetensi pada materi kali ini yang harus ditempuh ya, yang harus dikuasai. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman ya. Jadi harus meyakini, kita sebagai seorang muslim harus yakin akan adanya hari akhir ya. Kemudian yang selanjutnya, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dengan kita mengimani hari akhir, kita hendaknya rendah hati ya, karena kita semua nanti akan dipertanggungjawabkan ya, di hari kiamat kelak ya, apa yang kita perbuat ya. Karena kita harus rendah hati. Tidak boleh sombong, karena semuanya akan wafatkan, dimatikan oleh Allah dan akan dibangkitkan kembali. Yang selanjutnya, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia ya. Jadi dengan kita iman kepada hari akhir ya, akhlak kita menjadi lebih baik ya, menjadi akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, menunjukkan contoh beriman kepada akhir yang dapat membentuk akhlak mulia ya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kalian setelah nanti belajar tentang hari akhir, hendaknya bisa mengetahui pengertian hari akhir itu apa, pengertian hari kiamat itu apa ya. Kemudian mengetahui dan memahami hal-hal yang harus diimani. Apa saja sih poin-poin ya yang harus diimani kaitannya dengan iman kepada hari akhir ya. Kemudian yang selanjutnya, mengetahui dalil-dalil ya, contoh dalilnya, karena banyak ya, contohnya ya, hanya sebagian ya contohnya. Ya, dalil-dalil yang mewajibkan kita iman kepada hari kiamat atau hari akhir ya. Dia mengetahui nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran ya. Dia mengetahui dan mengimani tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi ada tanda-tandanya. Dia mengetahui dan mengimani hal-hal yang terjadi pada hari kiamat yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Jadi apa saja sih kejadian, rangkaian ya, kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang selanjutnya, memiliki akhlak karimah sebagai buah dari iman kepada hari akhir. Baik, kita yang pertama ya, pengertian iman kepada hari akhir ya, atau hari kiamat. Hari akhir ya, secara bahasa artinya hari yang terakhir ya, atau hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Jadi semua kehidupan di dunia ini berakhir, itu namanya hari akhir ya. End of days ya, akhir dari seluruh hari ya. Adapun hari kiamat secara bahasa, qiyam artinya berdiri, bangkit ya. Hari-hari kebangkitan manusia dari kematian ya. Jadi, nah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah mengimani akan adanya hari berakhirnya kehidupan di dunia dan datangnya kehidupan akhirat yang diberitakan atau sesuai yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita mengimani ini sesuai dengan kabar atau berita dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah maksudnya dari Al-Quran, dari Rasulnya artinya dari
sunnahnya atau dari hadis-hadisnya, ya. Jadi mengimani akan datangnya hari yang berakhirnya kehidupan dunia, dan ya meyakini juga akan datangnya kehidupan akhirat, ya. Hari yang kebangkitan, ya. Kehidupan akhirat. Nah, apa saja yang harus diimani sehubungan dengan hari kiamat itu, ya. Hal-hal yang harus diimani kaitannya dengan hari kiamat, ya. Karena rukun iman, ya, bagaimana kita ketahui ada 6, ya. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antuk minabil qadar khairihi wa syarrih, ya. Jadi ya rukun iman, hendaknya kamu meyakini Allah, meyakini malaikat-malaikatnya, meyakini kitab-kitabnya, meyakini rasul-rasulnya, meyakini hari akhir, dan engkau yakin akan adanya qada dan qadar, yang baik atau yang buruk, ya. Nah, ini rukun iman, ya. Jadi hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Jadi harus yakin beriman akan adanya hari akhir ini. Seorang yang muslim yang mengaku orang Islam tidak boleh mengingkari, ya. Karena mengingkari salah satu rukun iman maka dia kafir, ya. Mengingkari salah satu rukun iman, ya, itu termasuk orang kafir, ya. Apa sih yang harus diimani kaitannya dengan hari akhir? Yang pertama, iman akan adanya alam kubur, ya, atau alam barzakh, ya. Dan juga fitnah kubur yang ada di dalamnya, ya. Ya, itu nanti akan jelaskan, ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat, baik tanda kecil atau tanda besar, ya. Dan yang ketiga yang harus diimani tiupan sangkakala malaikat Israfil dan kematian seluruh makhluk, ya. Dan ada lagi yang keempat, al-ba'ats, ya, dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Yang kelima, al-mahsyar, dikumpulkannya manusia, seluruh manusia di satu tempat, ya. Kemudian ada al-kitab, catatan amal dan hisab, perhitungan amal, ya. Kemudian juga meyakini akan adanya al-mizan, timbangan amal. Kemudian juga ada al-haud, telaga Rasulullah, ya. Dan al-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Dan ada syafaat, pertolongan, ya. Dan ada lagi, ya, jannah dan nar, ya, atau surga dan neraka, dan apa yang dijanjikan Allah bagi penghuninya, dan yang terakhir keabadian surga dan neraka. Nah, ini hal-hal yang harus diimani kaitannya dengan iman kepada hari akhir, ya. Nah, sekarang dalilnya, ya. Banyak sekali dalilnya, ya, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya. Nah, di antara dalil, ya, ini dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat yang keempat, ya, yang sering kita baca, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, ya, dari kitab yang sebelum iman kepada kitab, maksudnya ini nih, ya. Dan mereka meyakini akan adanya akhirat atau kehidupan akhirat ini, ya. Dari hadis juga dijelaskan, Rasulullah pernah ditanya, "Akhbirni anil iman." Kemudian Rasulullah menjawab, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antuk minabil qadari khairihi wa syarrih." Tadi dijelaskan, ya. Kemudian kabarkan aku tentang iman, maka Rasulullah SAW bersabda, "Adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada qadar, ya, takdir yang baik ataupun yang buruk." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Ini diantaranya ada 20 nama, ya. Dalam Al-Quran disebutkan hari kiamat itu apa saja sih namanya, ya. Kalau nama Nabi kan dalam Al-Quran ada 25, ya. Nah, kalau hari kiamat ada banyak, diantaranya ada 22 nama, ya. Yang pertama adalah Yaumuddin, seperti dalam surat Quran surat ke-1 dari surah Al-Fatihah ayat keempat.
Maliki yaumiddin. Ya, itu maliki yaumiddin. Yaumiddin itu artinya hari pembalasan. Ya. Jadi nama hari kiamat ini sesuai dengan keadaan ya, hari kiamat ya. Jadi nama hari kiamat ya, nama lainnya adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Yang kedua al-akhirah ya. Yang akhir, hari yang akhir ya tadi. Abil akhirati hum yuqinun, surah Al-Baqarah ayat Quran surat 2 ayat keempat. Jadi Quran surat 2 itu urutan surat ya. Di Quran surat 1, Quran surat 2. Berarti Quran surat 1 berarti surat Al-Fatihah, Quran surat 2 surat Al-Baqarah dan seterusnya. Itu urutannya ya. Dan yang kedua Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan ya. Itu juga nama lain hari kiamat. Quran surah Al-Baqarah 85 ya. Kemudian As-Sa'ah ya, waktu ya. Dan Yaumul Hasrah, hari penyesalan ya. Karena manusia banyak yang menyesal pada hari itu ya. Ada lagi Yaumul Ba'ts ya, hari kebangkitan. Ini ada, silakan bisa dilihat sendiri ya. Ayatnya ada di situ, ada nomor ayat dan nomor suratnya. Dia adalah Yaumul Fathi, hari kemenangan ya, bagi orang yang beriman, orang bertakwa, itu hari kemenangan. Yaumul Fasli, hari pemisahan atau hari keputusan ya. Yaumul Fasli, dipisahkan manusia antara yang beriman dan orang kafir ya. Kemudian Yaumul Talaq, hari pertemuan, jadi semua bertemu ya, dalam satu tempat. Yaumut Tanad, hari saling memanggil ya, manusia saling memanggil ya, saudaranya ya, ataupun orang tuanya dan anaknya ya. Ada lagi Yaumul Jam'i, hari berkumpul ya, dalam satu tempat. Ada lagi yang namanya Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Ada Yaumul Khulud, hari yang kekal. Ada lagi namanya Yaumul Khuruj, hari keluar, semua keluar dari kuburnya ya. Ya semua, maka disebutnya Yaumul Khuruj. Ada lagi Al-Azifah, peristiwa yang dekat. Al-Waqi'ah, ini nama surat juga, Al-Waqi'ah. Itu nama hari kiamat ya, artinya peristiwa yang dahsyat ya. Al-Waqi'ah. Kemudian Yaumut Taghabun, hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan manusia terlihat semua ya. Kemudian Al-Haqqah, itu juga nama surat ya, yaitu nama dari nama hari kiamat yang pasti terjadi. Al-Qari'ah juga ya, nama surat tapi tidak ambil dari nama hari kiamat ya, yang artinya Qari'ah itu artinya yang menggetarkan hati. Kemudian At-Tammatul Kubra ya, seperti dalam surah An-Nazi'at ya, artinya malapetaka yang besar. Lagi dalam surah Abasa As-Sakhah, Faida ja ya, yang itu ya, surat Faida ja as-sakhah ya, itu tiupan sangkakala artinya. Yang terakhir Al-Ghasyiyah, ada nama suratnya, juga nama hari kiamat, artinya kejadian yang menyelubungi. Nah ini semua nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran ya. Jadi nama ini diambil dari keadaan ya, kondisi hari kiamat tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tanda-tanda hari kiamat ya. Nah, ada tanda hari kiamat dalam Al-Quran dijelaskan. Allah berfirman, fal yang turuna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyraduha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat ya. Yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah berfaedah bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang ya. Ini tanda-tandanya dijelaskan dalam kan bahwasanya dalam juga hadis juga jelaskan
bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu banyak ya. Nah, secara garis besar ya, tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua. Walaupun kiamat sendiri itu ya, kiamat itu sendiri tidak yang tahu kapan terjadinya. Bahkan Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Cuman Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kiamat nanti terjadi pada hari Jumat ya. Cuman Jumatnya Jumat kapan tidak tahu ya. Cuma Rasulullah dikabarkan oleh Allah bahwasanya ada tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, tanda-tanda ini ada yang tanda-tanda kecil atau alamat sughra, ada tanda-tanda besar atau alamat kubro ya. Nah, tanda kecil ya itu menandakan kiamat sudah dekat ya. Nah, ini bisa yang tanda ini sudah sudah terjadi atau juga bisa sedang terjadi atau bisa juga belum terjadi tanda kecil ya. Nah, kalau alamat kubro atau tanda besar itu belum terjadi karena alamat kubro ini sedikit lagi ya, sebentar lagi hari kiamatnya menjelang hari kiamat besar ya. Ini tanda-tanda besar ya, nanti kita akan jelaskan. Dan kejadiannya pun kejadian luar biasa, itu tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, ini contoh tanda-tanda kecil. Ya, banyak sekali ini diantaranya saja ya. Contoh tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Atau alamat sugro ya. Tanda-tanda kecil hari kiamat yang pertama banyaknya fitnah dan bencana ya. Sekarang juga sudah terjadi ya. Bencana macam-macam ya, fitnah ya, kesesatan banyak sekali ya. Yang kedua munculnya orang yang mengaku sebagai nabi sudah terjadi ya. Dan juga hilangnya amanah, maksudnya hilang orang-orang yang diberi amanah tidak menjalankan amanah dengan baik ya. Pemimpin-pemimpin banyak yang zalim yang tidak bisa memenuhi amanahnya sebagai pemimpin ya. Itu contoh tanda kecil ya. Diangkatnya ilmu dan merajalainya kebodohan. Salah satu ciri diangkatnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Kemudian urusan agama diserahkan kepada orang yang bodoh yang tidak tahu agama. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Ini contoh tanda kecil hari kiamat. Banyaknya orang yang bermain musik ya, jelas ya. Ini sekarang banyak sekali. Kata Nabi, salah satu cirinya hari kiamat adalah banyaknya orang yang bermain musik. Nah, ini sekarang banyak sekali ya. Kemudian banyak yang orang yang minum arak atau khamr ya. Kemudian juga banyaknya perjudian ya. Banyak masjid-masjid yang dihias ya. Tapi jamaahnya tidak ada ya. Megah masjidnya tapi jamaahnya tidak ada. Berlomba-lomba bangun masjid tapi tidak berlomba-lomba mengisinya ya. Banyaknya bangunan yang tinggi ya. Sekarang berlomba-lomba ya. Seperti yang di Dubai ya, Burj Khalifah ya. Kemudian banyak sekali ya, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan juga budak melahirkan tuannya ya. Kemudian juga banyaknya pembunuhan ya. Sekarang banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang, tidak menutup auratnya ataupun memakai baju yang ketat ya. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat ya. Dan banyak perzinahan ya. Dan banyak wabah penyakit ya, yang mematikan seperti sekarang ya, banyak ada COVID ya, itu juga salah satu bentuk wabah ya. Nah, sekarang tanda-tanda besar ini belum terjadi ya. Nah, tanda-tanda besar ini ya, sebentar lagi menjelang hari kiamat ya. Biasanya terjadinya luar biasa, di luar kebiasaan, itu tanda-tanda besar. Yang pertama contoh dari tanda-tanda besar, penenggelaman permukaan bumi di timur dan barat. Dari benua yang ada di timur dan barat tenggelam ya, jadi ambles ke laut ya. Nah, ini belum terjadi ya. Kemudian yang kedua,
penenggelaman permukaan bumi di Jazirah Arab ya. Di Jazirah Arab ada pulau ya, ataupun daratan yang tenggelam. Yang keluarnya dukhon ini asap yang menyelimuti ya bumi seluruhnya, asap dukhon. Ya, selanjutnya munculnya Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah, kalau secara bahasa, imam itu pemimpin, Mahdi itu adil ya, pemimpin yang adil. Nah, Imam Mahdi ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha ya. Jadi Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu an, itu mempunyai anak Hasan dan Husain ya. Dari Hasan inilah nanti keturunannya yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Nama aslinya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya aslinya Muhammad ya. Bisa juga Ahmad, karena nama Nabi Muhammad itu bisa Ahmad, bisa Muhammad. Jadi namanya Muhammad atau Ahmad ya. Nama orang tuanya, bapaknya sama dengan nama bapaknya Nabi, yakni Abdullah. Jadi nama aslinya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ini Imam Mahdi ya. Jadi nama aslinya Muhammad bin Abdullah ya. Nah, ciri fisiknya dijelaskan di dalam hadis bahwasanya Imam Mahdi itu mempunyai dahi yang lebar ya, mancung hidungnya ya, karena Arab ya. Jadi Allah memperbaikinya dalam satu malam. Dalam satu malam Allah memperbaiki beliau ya, dengan dibersihkan ya, hatinya, kemudian juga akhlaknya, dan kemudian segalanya ya diperbaiki oleh Allah dalam satu malam ya. Ia muncul dari timur ya, dari Syam. Ia menyatukan dan memimpin kaum muslimin selama 7 tahun ya. Jadi Imam Mahdi ini memimpin kaum muslimin seluruh dunia selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan yang sebelumnya kezaliman. Kemudian Allah memilih ya Imam Mahdi untuk memperbaiki dan memimpin dunia, menyatukan kaum muslimin. Nah, pada zaman dunia dipimpin oleh Imam Mahdi ya, maka terjadi kehidupan yang sangat makmur ya, subur, melimpah roh jinawi ya, jadi adil ya. Ini Imam Mahdi dari keturunan Nabi ya, yang akan memimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ya. Kemudian munculnya Dajjal ya. Jadi setelah Imam Mahdi ya sudah makmur, juga 7 tahun ya, muncul Dajjal ya. Siapa sih Dajjal itu? Nah, Dajjal itu manusia ya, manusia yang punya ciri-ciri fisik ya. Dajjal itu sudah ada ya, jadi umur panjang, sekarang sedang dirantai sampai berdasarkan hadis Nabi di sebuah pulau terpencil ya. Dajjal ini ya dirantai. Nanti ketika menjelang hari kiamat akan muncul, rantainya lepas ya. Nah, ciri fisiknya apa? Awet muda ya, masih muda, wajahnya kemerah-merahan ya. Pendek, tapi maksudnya pendek ini tinggi, cuman gemuk ya, jadi lihat pendek. Kakinya bengkok seperti huruf O ya, penyakit polio ya. Kemudian rambutnya keriting atau kribo ya. Ya, mata sebelah kanannya buta ya. Jadi ada 2 mata, bukan 1 mata ya. Jadi Dajjal itu punya 2 mata, teman mata sebelah kanan ya, sebelah kanan matanya ini rusak ya, buta seperti buah anggur yang menonjol ya, itu. Nah, di antara matanya di sini ya, itu ada tulisan kafaro ya, dibaca kafir ya. Jadi Dajjal ini ya mandul, tidak punya anak ya. Nah, ia muncul nanti ya dari arah Khurasan, Iran ya.
Syiah, golongan Syiah Yahudi ya, bersama dengan Yahudi ya, jumlahnya 70.000 orang Yahudi Asfahan di Iran. Dajjal berjalan di muka bumi dengan sangat cepat ya, seperti hujan ditiup angin, jadi sangat cepat sekali ya. Allah memberikan keistimewaan bukan untuk memuliakan tapi untuk istidraj namanya ya. Jadi diberikan keistimewaan Dajjal ini untuk istidraj, untuk menjadikan dia kafir dan juga menyesatkan orang lain ya. Kemudian Dajjal akan memasuki semua tempat ya, semua yang ada di bumi akan dimasuki oleh Dajjal kecuali 2 kota yang tidak dimasuki, yaitu Makkah dan Madinah, karena di situ dijaga oleh para malaikat ya. Dan tidak dimasuki, dan Dajjal tidak bisa memasuki 4 masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid At-Tur. Ini yang masjid yang tidak bisa dimasuki, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal ada 2 ya, kota Mekah dan Madinah. Nah ini sekilas tentang Dajjal. Kemudian juga Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar ya. Jadi dia bisa menurunkan hujan ya, bisa menumbuhkan tanaman ya. Itu keistimewaan yang diberikan Allah untuk menyesatkan manusia. Jadi Dajjal itu manusia yang menyesatkan manusia, banyak yang tersesat karena fitnah dari fitnah Dajjal ya. Jadi bisa ya, memberikan atau menampakkan ya, dan dia mengaku sebagai Tuhan ya. Nah Dajjal ini ya tinggal di bumi selama 40 hari, tapi 40 hari ini 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti seminggu, dan sisanya adalah hari-hari seperti biasanya ya. Nah ini Dajjal, dan Dajjal ini nanti ya akan dibunuh oleh Nabi Isa ya. Jadi yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa ya. Jadi yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam ya. Nanti akan dijelaskan di mana matinya, di Bablud di Palestina, Baitul Maqdis ya. Yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu ya, nanti kita kembali lagi dulu nanti. Masih di sini ya tadi. Kita ke slide yang tadi. Kita lanjut lagi yang ini yang masih tanda hari kiamat ya. Tadi jelaskan tanda besar ya. Turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya tidak mati, tidak disalib ya, tidak wafat ya, tapi diangkat ya. Di dalam Al-Quran bar rafa'ahu Allahu ilaihi ya. Tetapi sebenarnya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah ke langit, belum mati ya, belum meninggal, belum wafat ya. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang orang Kristen beranggapan bahwasanya yang disalib Nabi Isa, padahal bukan ya. Itu adalah muridnya yang pengkhianat ya, namanya Yudas Iskariot ya. Nah ini ya sebenarnya Nabi Isa nanti diangkat oleh Allah ya, sudah diangkat, dan nanti menjelang hari kiamat akan turun Nabi Isa ini, bukan untuk membawa agama baru, tapi menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ya. Nah ciri-cirinya bagaimana Nabi Isa itu? Nah jelaskan dalam hadis. Jadi perawakannya kulitnya kemerah-merahan ya, rambutnya ikal,
dadanya bidang, rambutnya meneteskan air. Dari rambutnya meneteskan air dan terurai di pundaknya. Beliau turun di Menara Putih atau Manaratul Bayda. Nah, Manaratul Bayda ini sudah ada di Suriah ya, di Syam. Ada bisa dicari nanti di YouTube ya, atau YouTube ataupun di Google ya. Menara Putih ya, itu ada ya. Sekarang sudah ada Menara Putih ya. Atau Manaratul Bayda di Damaskus ataupun di Syam, Syria. Beliau menggunakan pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat. Tadi dikawal oleh dua malaikat ya, turunnya. Tidaklah orang kafir mencium nafasnya melainkan akan mati ya. Dan nafasnya tercium sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah-tengah golongan yang dimenangkan atau Taifah Mansurah. Jadi turunnya ya di kelompok ya Imam Mahdi ya. Jadi Imam Mahdi ini nanti kedatangan ya, tamu istimewa yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian turunnya pada waktu sholat subuh didirikan. Nabi Isa turun, kemudian disambut oleh Imam Mahdi, kemudian dipersilakan menjadi imam, tapi tidak mau ya. Nabi Isa malah memerintahkan Imam Mahdi supaya menjadi imam, karena Nabi Isa bukan lagi menjadi membawa ajaran baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi makmum Nabi Isa ini kepada Imam Mahdi ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib ya. Jadi salib-salib ya yang di Kristen ya, dihancurkan semua. Jadi diberi pilihan orang kafir masuk Islam atau mati ya. Tidak ada lagi pilihan ketiga, tidak lagi pajak ya, tapi kalau nggak masuk Islam akan mati ya. Dan banyaknya sekali yang masuk Islam ya, kecuali ya tadi yang menjadi pengikut Dajjal tidak mati ya. Nanti nantinya ketika Nabi Isa membunuh Dajjal ya. Kemudian menghancurkan seluruh agama selain Islam ya. Jadi menjadikan hanya Islam sebagai satu-satunya agama di muka bumi ya. Itu tugasnya Nabi Isa alaihissalam ya. Dan di tangannya lah Dajjal akan binasa ya, di tangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini tinggal di bumi selama 40 tahun. Jadi menggantikan Imam Mahdi ya. Dan nanti dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan dua sahabatnya dari Abu Bakar dan Umar ya. Dan sekarang sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi ruang khusus ya untuk pemakaman Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian yang selanjutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Apa itu Ya'juj Ma'juj ya? Ya'juj Ma'juj sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis adalah manusia yang kafir ya. Ciri mereka adalah bermata sipit ya. Kayak seperti Cina ya, berhidung pesek, berambut pirang, dan warna kulit mereka bervariasi ya. Ada yang merah ya, hitam, putih, macam-macam warna kulitnya. Mereka adalah kaum yang terkurung dalam benteng ya. Jadi sekarang sudah ada, sudah dikurung oleh Dzulqarnain ya. Iskandar Dzulqarnain ya. Dzulqarnain ini hidup zaman dulu ya, zaman Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim ya. Dia memerintahkan seluruh dunia diperintah oleh Dzulqarnain yang kemudian memenjarakan Ya'juj Ma'juj karena merusak bumi ya. Ya'juj Ma'juj ini dipenjarakan di antara dua gunung yang kemudian dikurung dengan besi ya oleh Dzulqarnain. Nah, suatu saat nanti ya besi yang
dipasang oleh Dzulqarnain ini akan roboh dan keluarlah ya Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj itu suatu kaum ya yang merusak bumi ya, yang menghancurkan segala macam ya. Dan mereka ini bisa mengeringkan air ya. Dan orang-orang berlindung di benteng-benteng mereka melepaskan anak panah ke langit ya. Jadi mereka melepaskan anak ke langit ya. Kemudian ada darah di situ ya. Yang mengatakan bahwa penduduk langit sudah dibunuh, tinggal penduduk bumi kata mereka ya. Ya Allah berkat doa Nabi Isa sendiri tidak mampu ya untuk melawan mereka karena sangat banyaknya ya. Cerita bahwasanya ya cuma sini ketika melewati danau akan kering dan itu ya. Semua minum ya akan kering karena saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj ya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa ya bahwasanya supaya Allah menghancurkan atau membinasakan Ya'juj Ma'juj ya. Kemudian berdoa dan akhirnya Allah menurunkan sejenis ulat pada tengkuk mereka. Jadi kayak ulat ya masuk ke dalam leher mereka. Kemudian mereka semua mati bergelimpangan ya. Mayatnya, bangkainya penuh ya di muka bumi. Akhirnya dimakan oleh binatang-binatang yang melata ya. Nah, ini dari zaman Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, itu. Selanjutnya terbitnya matahari dari barat ya. Nah, terbitnya matahari dari barat nanti ketika ini setelah wafatnya Nabi Isa ya, seorang yang tadinya matahari terbit dari timur akhirnya dari barat ya. Nah, ini batas ya tobat diterima ya. Jadi ketika matahari telah terbit dari barat maka pintu tobat ditutup ya. Ya. Karena banyak sekali yang tadinya kafir jadi beriman, tapi tidak bermanfaat lagi imannya. Ya, ketika matahari telah terbit dari barat ya. Ini menjelang hari kiamat. Kemudian keluarnya binatang melata yang bisa bicara. Nah, ini keluar dari dalam perut bumi suatu binatang bentuknya bagaimana ya, binatang melata, kemudian berbicara, memberikan nasihat kepada manusia ya. Ini ciri-ciri kiamat besar atau tanda-tanda besar hari kiamat. Yang terakhir adalah keluarnya api yang menggiring manusia ya. Api yang besar menggiring manusia. Nah, ini beberapa tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda besar atau alamat kubro yang belum terjadi. Ketika ini terjadi maka ya sebentar lagi hari kiamat akan terlaksana ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, tahapan dari hari kiamat ya. Nah, kita ini di sini ada ya, kita rute kita ya dari alam roh ya. Sebelum adanya langit dan bumi, Allah menciptakan roh ya. Kemudian setelah itu ya, semua manusia rohnya sudah dikumpulkan ya, sudah diciptakan semuanya dari Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Itu namanya alam roh ya. Dan pada alam roh ini ya, manusia sepakat semuanya bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb ya, dan ilah ya, satunya Tuhan yang berhak disembah ya. Nah, setelah alam roh, manusia ini kemudian di alam kandungan ibunya ya, alam rahim namanya ya, alam rahim ya. Di situ hidupnya selama 5 bulan atau 4 bulan ya, karena ditiupkannya roh di dalam janin umur 4 bulan ya. Jadi hidupnya cuman 5 bulan ya, karena sebelumnya belum ada roh ya. Itu alam rahim. Nah, di alam rahim ini kemudian ditetapkan takdir ya, umurnya, kematiannya ya.
kemudian bahagia, ya, sengsaranya. Nah ini semua di rizkinya, ya, semuanya ditetapkan ya bagi seorang. Kemudian setelah itu alam dunia dari kita ini, di dunia di tahapan yang ketiga. Alam dunia juga sangat singkat, ya, paling besar, paling tua-tuanya ya itu umur 60 sampai 100 ya manusia itu. Ini alam dunia ya, cuman 60 tahunan ya. Nah, selanjutnya ketika nanti kita mati, maka beda alam lagi, namanya alam barzakh ya, atau alam kubur. Kemudian di alam kubur ini ya bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun ya, menunggu hari kiamat ya. Baru kemudian setelah itu ya, kehancuran alam semesta di sangkakala ya. Kemudian ada lagi hari kebangkitan dari kubur, ada padang mahsyar, syafaat ya, hisab, penyerahan amal, catatan amal, mizan. Nah, masing-masing ini ya, kalau dihitung satu hari ya, di dunia itu sama dengan 1000 tahun ya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini ada charger, charger. Ini, ambil di charger. Ada mana ya? Colokan. Bentar. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu tahapannya. Yang pertama adalah tahapan hari kiamat adalah alam kubur ya. Jadi manusia ketika mati maka dia pindah ke alam barzakh atau alam kubur, dan nanti ditanya oleh dua malaikat ya, Munkar Nakir, yang menanyakan man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ya. Jadi di sini ada kehidupan ya, alam kubur ya. Nanti ditanya, ada namanya azab kubur, ada siksa kubur, nikmat kubur, ada azab kubur. Yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi ada 2 kali ya, malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Yang pertama menghancurkan seluruh makhluk, dan tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluknya. Ya, dalam surat Az-Zumar ya, Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah ya. Termasuk malaikat pun ya mati ya, kecuali yang tidak hancur ya. Surga, neraka tidak hancur ya. Kemudian arash, kursi ya, itu tidak hancur ya. Yang semuanya hancur semua ya. Kemudian ditiupkan sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit kembali ya. Dalam surah An-Nazi'at juga ya, Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idzin wajifah. Ya, sungguhnya Allah akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama diiringi oleh tiupan kedua, dan jaraknya antara tiupan pertama dan kedua 40 ya, 40 nggak tahu 40 tahun atau 40 masa dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa pendapat 40 ya. Dan semuanya di antara tiupan itu mati semua ya, kecuali Allah. Nah, ini makna dari surah Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali
Rabb ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, ya. Segala sesuatu akan hancur, ya, dan kecuali, ya, wajah Allah, ya, yang mempunyai kemuliaan dan keberkasaan, ya, keberkasaan dan kemuliaan. Nah, ini kemudian yang selanjutnya setelah sangkala pertama ditiup matutihima, kemudian ditiup lagi sangkala kedua, ya, maka bangkitlah, ya, manusia dari kubur. Jadi semua manusia ada kuburannya, ya, walaupun yang tadinya matinya dimakan binatang buas ataupun dibakar akan punya kuburan masing-masing dan dia akan dibangkitkan, ya, dari alam kuburnya. Di dalam surah Yasin, ya, anufikha fis sur fa idahum min ajdati ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Dan ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan mereka, ya, dari itu seakan mereka tidak pernah tinggal di bumi, tinggal di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari, ya. Jadi saat sebentar di dunia ini, ya. Mereka saling berkenalan, ya, saling mengenal, ya. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, ya. Jadi mereka ketika ditanya, ya, oleh malaikat, berapa lamakah kamu tinggal di bumi, mereka menjawab setengah hari cuma, ya. Karena ukurannya tadi, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang yang hidupnya 60 tahun di dunia itu seperti 1,5 jam, ya, kalau dihitung dari perbandingan dari satu hari di akhirat. Kemudian al-mahsyar, setelah bangkit dari kubur dikumpulkan di satu tempat, ya, di bumi yang tidak ada, yang rata, ya, tidak ada benjolan, tidak ada cekungan. Jadi semuanya rata bumi itu, namanya al-mahsyar. Dan dibagikan dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju, tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, ya, tidak dikhitan, tidak disunat, ya, semuanya seperti bayi dilahirkan, ya, dilahirkan, digiring ke padang mahsyar dan matahari Baik, kita lanjutkan. Jadi di alam mahsyar, ya, tidak beralas kaki, ya, dan tidak dikhitan, ya, digiring, ya, kemarin dalam surah Yunus, ya. Dan ingatlah akan hari ketika Allah mengumpulkan mereka, ya, seakan mereka tidak pernah tinggal di bumi kecuali hanya sesaat di siang hari, ya, dan seterusnya, itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, tahap selanjutnya setelah dikumpulkan, ya, di alam mahsyar, kemudian ada namanya syafaatul uzma, ya. Rasulullah, ya, memohon kepada Allah untuk supaya segera dihisab, ya, dan dipisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir, ya. Kemudian barulah kemudian dipisah dan pembagian catatan amal dan hisab, perhitungan amal. Setelah dikumpulkan sekian lama di padang mahsyar, atas syafaat Rasulullah manusia dihisab dan diberikan catatan amal di dunia, ya. Di dalam surah Al-Kahfi, ya,
Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, "Aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jiwa pun." Jadi diberikan kitab yang semua perilakunya, perbuatannya di dunia terekam semua di dalam kitab tersebut. Di dalam ayat yang lain, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu dan barang siapa yang diberikan kitabnya dalam saufa yuhasabu hisaban yasira, maka dialah akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sebaliknya, orang yang diberikan dengan tangan kiri atau di bawah punggungnya, diberikan kitabnya melalui tangan kiri atau di belakang punggungnya, maka itu hisab yang sangat berat dan menjadi calon penghuni neraka. Selanjutnya mizan, jadi setelah dihisab, kemudian ditimbang amalnya, jadi dihisab, dihitung amalnya manusia. Dan amal yang pertama kali ditanya bagi orang yang beriman, dan semua manusia juga adalah salat. Awaluman yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awaluma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang dihisab dari seorang hamba di dunia adalah salatnya. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat, adalah salatnya. Jadi pertama kali yang ditanya adalah salatnya dari hari kiamat. Dimana dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, dari selanjutnya adalah al-mizan, al-mizan ditimbangnya amal. Setelah amal dihisab, kemudian ditimbang. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka akan mendapatkan kenikmatan surga. Barang siapa yang ringan amal kebaikannya, maka kembalinya adalah neraka. Dan dalam surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, maka baginya kehidupan yang memuaskan, yakni surga. Amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka baginya adalah tempat tinggal, baginya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah adalah neraka yang sangat panas, yang membakar. Kemudian setelah timbangnya amal, maka ada namanya haud, telaga. Jadi sebelum surga neraka ada telaga dulu. Jadi setelah ditimbang amal, maka setiap nabi punya telaga, seperti danau. Dan yang paling besar, yang paling istimewa adalah telaga dari Nabi Muhammad SAW. Haud, al-haud, telaga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihu adyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma'u abadan." Telagaku luasnya atau panjang lebarnya 1 bulan perjalanan. Jadi dalam riwayat lain, seperti Arab Saudi sampai ke negara Yaman, jadi luas sekali.
dari satu bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, demisik, dan bejananya sebanyak bintang di langit atau gelasnya ya. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selamanya. Ya, jadi ini semua umat Nabi Muhammad ya akan bisa merasakan air dari telaga Nabi, kecuali ya, orang kafir tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat bid'ah yang mengubah agama itu juga tidak akan diberi minuman. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin yang zalim ya, itu juga tidak bisa meminum dari telaga Nabi ya. Nah, setelah minum maka tidak ada lagi kehausan bagi orang-orang yang telah minum ya, dari telaga tersebut ya. Dan yang selanjutnya as-sirat, setelah meminum dari telaga Nabi maka ada jembatan yang membentang ya, yang sangat jauh, yang panjang ya. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang melewati sirat. Yang pertama kali melewati ya, seperti kedipan mata kilat ya. Seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang ya, macam-macam kondisinya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada pula yang merangkak ya, sambil memikul dosanya. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdiri di atas jembatan berdoa, ya Allah selamatkan umatku maksudnya. Pada sisi jembatan ada kait-kait yang digantungkan, diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi selamat, ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Jadi macam-macam kondisinya. Ada yang tadi ya, sempat kilat ya, kehidupan mata sempat kilat ya. Ada yang seperti angin, tergantung amal perbuatannya ya. Ada yang sudah melangkah di tengah, ada yang terpleset jatuh, ada yang tinggal selangkah lagi ya, menuju surga terjatuh, dan masing-masing keadaannya. Ada yang merangkak ya, selamat ya. Ada juga yang terjatuh. Nah ini sirat yang membentang di atas neraka jahanam menuju surga ya. Di jembatan menuju surga ya, yang di bawahnya ada neraka jahanam. Dan syafaat ini adalah seorang yang bisa menolong orang lain ya dari neraka ya, misalkan itu dengan izin Allah ya. Seperti orang yang mati syahid itu diberikan izin memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya ya. Nah, syafaat ialah pertolongan yang diberikan orang kepada orang lain dengan izin Allah pada hari kiamat. Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat ya. Itu Allah kepada yang memberi dan diberi syafaat ya. Dan yang 3, Allah hanya memberikan syafaat tersebut kepada orang yang bertauhid ya, tidak berbuat syirik. Jadi orang-orang yang berbuat syirik tidak ada syafaat baginya. Maka kita harus selalu menjaga tauhid kita, jangan sampai tercampuri oleh kesyirikan, karena dosa yang paling besar syirik itu. Dan yang terakhir adalah jannah dan nar, atau surga dan neraka dan apa-apa yang dijanjikan Allah bagi penghuninya ya. Di surga dan neraka diciptakan Allah, telah diciptakan ya. Keduanya makhluk yang kekal abadi. Surga disediakan bagi orang yang beriman dan bertakwa, sedangkan neraka dijadikan bagi orang-orang kafir ya. Nah ini, jadi kita juga meyakini tentang keadaan surga dan neraka sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ini ya rangkaian perjalanan hari kiamat ya, tahapan-tahapannya secara singkat kita nanti ya. Dan yang terakhir adalah pendalaman karakter. Jadi setelah mempelajari memahami iman kepada hari akhir, maka kita harusnya punya sifat sikap sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah,
dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha berperilaku baik dan selalu beramal saleh ya. Jadi berperilaku baik, akhlak yang baik ya. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik, terutama berbakti kepada kedua orang tua ya. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu ya. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu cepat sekali ya masuk surga ya. Jalan yang singkat menuju surga ya. Jadi maka kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Dan juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain ya. Karena bisa menghambat nanti di akhirat. Orang yang berbuat zalim ya akan dicegah oleh yang dizalimi ya. Jadi orang mengejek orang lain ya, orang yang menghibah ya, orang lain atau yang menzalimi apapun bentuknya, maka di hari kiamat nanti akan semasuk utang ya, akan ditagih oleh orang yang zalimi, pahalanya akan diberikan ya, kepada orang yang zalimi ya. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepada orang yang menzalimi ya. Ini makanya berbahaya, hindari kezaliman. Kemudian yang selanjutnya memiliki sikap mawas diri dan berperilaku rendah hati ya, sebagaimana tadi ya. Jadi selalu berwaspada ya, supaya jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan dosa yang akan menjadikan penyesalan nanti hari kiamat ya. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah berbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena at-taib minadz-dzunub kaman la dzambalah ya, orang siapa yang bertaubat dari dosa maka seperti tidak ada dosa sama sekali baginya. Nah, sering beristighfar kita ya. Rasulullah saja yang diampuni dosanya dijamin masuk surga itu tidak kurang setiap hari 100 kali beristighfar, apalagi kita yang banyak dosa maka berbanyak istighfar ya kepada Allah ya. Harusnya lebih dari 100 kali ya. Istighfar yang mana? Ya, contoh istighfar astagfirullah, astagfirullah ya. Atau kalau ditambahin astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau seperti salat duha itu ya, doa salat duha, rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Itu juga istighfar ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. 100 kali ketika selesai salat duha itu. Atau Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, itu juga sama. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu juga istighfar. Dan yang paling utama istighfar adalah sayyidul istighfar yang punya sering baca ya ketika selesai salat duha, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu adalah istighfar yang paling agung. Ini saja demikian ya pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya. Baik, kita bantu dulu burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.